Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Zara Sabita Suceng dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita teraktual hanya untuk Anda. Direktorat Sistem Informasi dan Transformasi Digital Universitas Hasanuddin menggelar workshop penguatan data informasi dan publikasi kuliah kerja nyata Universitas Hasanuddin gelombang 111 pada 1 Desember 2023 di Unhas Hotel and Convention. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Workshop kali ini merupakan workshop penguatan data informasi dan publikasi KKN Universitas Hasanuddin. Kegiatan ini diawali dengan laporan Ketua Tim Pengelola KKN Unhas oleh Muhammad Kurnia SPI MSc PhD. Dilanjutkan materi yang dipandu langsung oleh moderator Dr. Insinyur Sri Purwanti SPT MSI IPM ASEAN Engineering, serta pemaparan materi. Materi pertama dibawakan oleh Ais Prayogi Alimuddin STM Engineering dengan topik penguatan data informasi. Dilanjutkan dengan materi dari Nosa Cross Arya Esos MIKOM dengan topik strategi peningkatan informasi dan publikasi kuliah kerja nyata. Tak hanya itu, kegiatan ini juga menghadirkan beberapa dosen pendamping kuliah kerja nyata untuk melakukan diskusi bersama terkait dengan penguatan data informasi dan publikasi KKN Universitas Hasanuddin. Langkah pertama adalah kita tadi sama-sama sudah merumuskan kira-kira kendala-kendala seperti apa yang dihadapi oleh pengelola KKN, dan nantinya akan ada istilahnya mungkin pertemuan lanjutan, akan ada tindak lanjut yang kami lakukan ya, terutama dari sistem informasi akademik untuk memecahkan atau mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh tim pengelola KKN. Untuk data sendiri saat ini kita punya beberapa sistem ya, jadi ada beberapa sistem yang kami kelola dan saat ini kami sedang melakukan proses integrasi. Jadi ada seperti data lake yang kami kembangkan di mana data-data dari seluruh sistem yang ada di UNAS itu dijadikan satu. Kemudian nanti kita bisa mengakses dan kemudian bisa istilahnya melakukan berbagai macam, misalnya untuk melihat pola-pola ataupun tren datanya seperti apa, itu saat ini sedang berusaha kami kembangkan. Kurnia menyampaikan harapannya bahwa semoga sistem yang bekerja di Universitas Hasanuddin bisa teradopsi di sistem KKN, mulai dari registrasi sampai pelaporan dan penilaian. Bertujuan bagaimana data, informasi, dan publikasi terkait pelaksanaan KKN itu bisa diperkuat dan bersinergi dengan DSTI yang ada di Universitas Hasanuddin. Karena kita ketahui seberapa besar kegiatan tanpa ada informasi dan publikasi, tentu kemudian nilainya akan kecil dibanding misalnya kalau itu di blow up, dipublikasikan, diinformasikan melalui media-media informasi yang ada di Universitas Hasanuddin. Ais Prayogi juga menyampaikan harapannya bahwa dengan adanya workshop ini, DSTI bisa membantu tim pengelola KKN untuk mengelola berbagai proses mulai dari proses pendaftaran hingga penginputan nilai sehingga prosesnya bisa menjadi lebih baik lagi. Andrea Ririn Karina, Andi Nurahmi Rabiul, Unhas TV. Pengumuman dan penganugerahan peringkat UI Green Matrix se-Indonesia tahun 2023 dilaksanakan pertama kalinya di luar Universitas Indonesia, yakni di Universitas Hasanuddin. Lantas, kampus mana yang memegang peringkat tertinggi di UI Green Matrix 2023? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. UI Green Matrix World University Rankings merupakan sebuah pemeringkatan universitas dunia yang berawal di tahun 2010 dengan tujuan untuk mengetahui usaha berkelanjutan kampus yang dimaksudkan untuk membuat survei online dalam melihat program dan kebijakan berkelanjutan pada universitas di seluruh dunia. Pengumuman dan penganugerahan UI Green Matrix World University Rankings dilaksanakan pertama kalinya di luar Universitas Indonesia, yakni di Universitas Hasanuddin, tepatnya di Unhas Hotel and Convention. Pengumuman peringkat UI Green Matrix 2023 akan diumumkan untuk pertama kalinya di Dubai. Di awal berdirinya sebanyak 95 universitas dari 35 negara mengambil bagian dalam Green Matrix 2010, yakni sebanyak 18 dari Amerika, 35 dari Eropa, 40 dari Asia, dan 2 dari Australia. Pada tahun 2023, sebanyak 1.183 universitas dari 85 negara ikut berpartisipasi, termasuk 145 universitas di Indonesia.
Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jopa MSc, mengungkapkan rasa terima kasih dan menyampaikan apresiasi kepada tim penyelenggara UI Green Metric yang memilih Unhas sebagai tempat pelaksanaan pemberian award UI Green Metric dan menyampaikan harapannya untuk pelaksanaan UI Green Metric di masa yang akan datang. Pertama, kami apresiasi tim daripada UI Green Metric, mulai dari kepalanya dan juga timnya yang telah menilai Unhas sebagai tempat yang layak untuk pelaksanaan pemberian award untuk UI Green Metric. Itu adalah suatu pengakuan sekaligus penghargaan bagi kita di Unhas, sehingga acara ini menjadi momentum terbaik juga untuk kemudian Unhas berbenah semakin baik lagi. Dari tahun ke tahun kita selalu ada perbaikan dari capaian UI Green Metric, dan malam ini juga kami dianugerahi karena memang dari timur itu masih sangat kurang ya, dan kita memang selalu yang terbaik dari timur. Itu adalah satu anugerah yang juga khusus diberikan dari tim dari UI Green Metric. Di samping itu nilai daripada UI Green Metric Unhas yang 3,5 adalah suatu nilai yang sangat memuaskan bagi kami di dalam konteks bahwa memang Unhas baru 3 tahun terakhir, khususnya 2 tahun terakhir kita sangat serius di dalam mengembangkan UI Green Metric. Secara umum, UI Green Metric merupakan inisiatif untuk mengevaluasi peringkat universitas dalam praktik-praktik ramah lingkungan yang berdasar pada penilaian dalam konsep kerangka lingkungan, ekonomi, dan persamaan, agar indikator dan kategori pemeringkatan dapat relevan bagi semua universitas. Dalam peringkat UI Green Metric tahun 2023, kembali Universitas Indonesia meraih posisi pertama selama 13 tahun secara berturut-turut, diikuti oleh Universitas Diponegoro dan Universitas Gadjah Mada. Direktur Operasi dan Pemeliharaan Fasilitas Universitas Indonesia, Dr. Dwi Marta Nurjaya, STMT, menjelaskan langkah-langkah khusus untuk meningkatkan keberlanjutan di Universitas Indonesia. Masalah utama di kampus kami di Universitas Indonesia yang di Depok saat ini memang benar-benar transportasi. Saat ini mulai tahun 2023 ini kita sudah mulai mencanangkan beberapa program, utamanya untuk penggiatan penggunaan kendaraan yang berbahan bakar listrik atau EV. Itu yang insya Allah nanti tahun 2024 penggunaan bis kampus akan digantikan dengan sebagian dengan bis yang berbahan bakar listrik ya. Itu. Kemudian untuk yang lain adalah mempertahankan rating green berdasarkan jumlah pohon tadi. UI tahun ini alhamdulillah meningkat lagi dari tahun kemarin 4 pohon, tahun ini 4,5. Itu juga perjuangannya cukup berat, apalagi kemarin sempat musim kering yang cukup lama ya. Itu tahun depan mudah-mudahan bisa full 5 pohon. Selain pengumuman peringkat, pemberian anugerah juga diberikan kepada beberapa universitas yang mencapai prestasi tertentu, seperti Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai the 23 Most Sustainability Improved University in Indonesia, dan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang sebagai Most Active University in UI Green Metric World University Ranking Network Indonesia. Universitas Negeri Yogyakarta dinobatkan sebagai the Most Sustainability Innovative University in Indonesia, sementara IAIN Metro Lampung mendapatkan penghargaan sebagai the Best New Participating University in Indonesia. Anugerah the Most Sustainability University in the Eastern Part of Indonesia diraih oleh Universitas Hasanuddin. Memasuki hari ketiga dalam rangkaian kegiatan menuju Hari Disabilitas Internasional, Pusat Disabilitas Universitas Hasanuddin menggelar talk show seputar disabilitas. Kali ini, talk show membahas mengenai disabilitas dan literasi. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Kegiatan ini dibuka dengan laporan dari Ketua Panitia dan sambutan oleh Kepala Pusat Disabilitas Universitas Hasanuddin. Adapun sesi talk show dibagi ke dalam 4 segmen dengan beberapa topik bahasan utama, yakni literasi digital dan aksesibilitas difabel dalam dunia literasi, ableisme dan pengaruhnya dalam literasi, serta inklusivitas dunia literasi.
Talk show kali ini menghadirkan 4 narasumber terkait, yakni M. Aan Mansur, seorang penulis dan penyair asal Makassar, Harnita Rahman, Direktur Kedai Buku Jenny, Fitra Ramadan, penulis penyandang disabilitas rungu, dan Nur Hasna SHMIP, Ketua Divisi Koleksi Repositori dan Digitalisasi UPT Perpustakaan Universitas Hasanuddin. M. Aan Mansur, salah satu narasumber dalam talk show ini, memaparkan materinya seputar abelisme, yaitu pemikiran yang mendiskriminasikan penyandang disabilitas. Kalau saya sebagai penulis ya tentu saja saya harus berani menerima dan mengoreksi, menginterogasi, mengkritik bahasa yang saya gunakan misalnya. Atau ketika menulis puisi misalnya, apakah saya berpikir tentang bagaimana teman-teman difabel membaca puisiku, mengalami puisiku gitu. Jadi tentu saja bukan secara langsung harus bahwa puisiku harus bicara tentang difabel, karena saya juga tidak mau isu itu datang dari kacamata saya yang non difabel, terus lensa yang saya gunakan lensa non difabel. Tapi bahwa ketika saya memikirkan karya saya adalah apakah dia cukup aksesibel buat teman-teman difabel gitu. Apakah bahasa saya tidak mereproduksi atau memproduksi tindakan-tindakan yang melakukan stereotyping, stigma, diskriminasi, atau bahkan melakukan tindakan-tindakan kekerasan verbal buat teman-teman difabel. Forum ini menjadi wadah untuk membahas isu disabilitas dari berbagai sudut pandang. Seluruh rangkaian acara dalam kegiatan ini menunjukkan upaya bersama dalam mewujudkan dunia yang lebih inklusif. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zara Sabita Suceng beserta kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.